Setelah hampir 1,5 tahun, akhirnya Mercedes mengakhiri konsep Zero Pod mereka dengan update yang diluncurkan pada GP Monaco akhir pekan ini. Setelah dibuat stres dengan konsep Zero Pod yang problematik dan membuat mereka kesulitan di era generasi baru, Mercedes akhirnya tersadar dan mengikuti saran Christian Horner untuk mengubah desain mobilnya. Sidepod baru ini merupakan salah satu dari 3 update besar-besaran yang mereka luncurkan di Monaco. 2 yang lainnya adalah upgrade suspensi yang kami bahas di video pekan lalu dan floor baru untuk menyesuaikan bentuk sidepod yang dirombak. Secara desain, bentuk sidepod yang kita lihat kemarin tentu berbeda dari rancangan desain ternak lele yang dulu sempat bocor. Toto Wolff menepati perkataannya jika Mercedes berani mengadopsi ide-ide dari tim lain untuk diterapkan ke desain sidepod baru di W14. Bahkan bisa kami bilang kalau bentuk sidepod mereka berubah sangat signifikan, seakan-akan Mercedes merubah spesifikasi mobilnya jadi W14 versi B. Kita langsung saja ke pembahasan inti, apa saja yang baru di mobil Mercedes di Monaco. Perombakan di bagian sidepod dimulai dari depan, yaitu di bagian inlet atau lubang masuk radiator. Bentuknya berubah dari yang sebelumnya memanjang secara vertikal ke bawah menjadi berbentuk bundar yang lebih besar dan menyamping. Desain seperti demikian tentu lebih general dan mengikuti trending yang dipakai oleh tim-tim lain. Selain memaksimalkan pendinginan atau cooling system di mesin, desain bundar semacam ini juga mengikuti bentuk sidepod di belakangnya. Efek yang bisa ditimbulkan dari bentuk inlet baru salah satunya adalah efek undercut lewat cekungan yang ada di bawahnya. Harus diakui, jika lekukan undercut yang dibuat Mercedes tidak seagresif Red Bull atau Aston Martin. Namun setidaknya, kali ini mereka punya unsur undercut yang bisa memberikan energi ke aliran angin yang mengarah ke bawah sidepod dan floor. Perubahan besar tentu terjadi di area samping dan belakang sidepod yang nampak lebih besar, serta lebih berbentuk dari sebelumnya yang ramping. Secara bentuk, jujur saja lebih mendekati ke Alpine, terutama bagian atasnya. Namun secara overall, ini adalah konsep yang Mercedes kembangkan sendiri dengan mengambil ide dari beberapa tim. Hanya saja, sidepod baru mereka terlihat masih basic dan masih mentah ketimbang tim-tim lain yang sudah dikembangkan lebih jauh. Menandakan jika Mercedes memang mengembangkan konsep barunya dari nol. Unsur Alpine terlihat dengan konsep downwash berbentuk sliding atau air terjun yang ada di atasnya. Aliran downwash ini akan mengalirkan airflow dari radiator exit yang ukurannya lebih besar dari desain sebelumnya. Desain downwash milik Mercedes ini nampak memanjang sampai jauh ke belakang. Walaupun secara bentuk memiliki perbedaan yang signifikan dan seperti spek mobil baru, tetapi Mercedes sejatinya masih mempertahankan beberapa identitas dari konsep Zero Pod mereka, terutama di bagian sasis dan impact structure yang tidak bisa Mercedes utak-atik, karena untuk merombaknya akan membutuhkan biaya besar dan mustahil dilakukan di era budget cap. Mercedes masih menjaga bentuk side impact structure bagian atas yang terletak di depan sidepod dan hanya merubah sedikit geometri atau kemiringan di fairingnya. Winglet yang terpasang di bawahnya juga diperbesar dari spek pendahulunya untuk mengarahkan airflow ke samping sidepod yang diperbesar. Desain side impact structure dan winglet ini nampaknya memberikan sedikit pengaruh ke bagaimana Mercedes mendesain sidepod baru mereka. Jika dilihat dari belakang, terlihat adanya sedikit lekukan di samping sidepod, letaknya tepat di dalam setelah winglet di side impact structure. Kalau dipantau dari letak lekukannya, kami berasumsi jika fungsinya untuk mengalirkan secara spesifik aliran udara dari winglet tersebut ke arah bawah atau floor. Selain di belakang winglet, terdapat juga lekukan di atas sidepod, lebih tepatnya di dekat radiator exit. Tujuannya sama, yaitu mengalirkan airflow dari atas menuju ke bawah untuk meratakan distribusi aliran udara yang ada di sidepod. Secara konsep, bentuk lekukan ini merupakan solusi yang diterapkan oleh Red Bull, Aston Martin, dan McLaren di mobil mereka. Tetapi Mercedes punya interpretasi yang berbeda, mengingat mereka tidak memiliki undercut agresif karena tidak bisa mengubah sasisnya. Mercedes memilih sebuah solusi unik, yaitu dengan menciptakan semacam cekungan yang mengarah ke dalam di tengah-tengah sidepod dan membuatnya seperti penyok jika kita lihat dari depan. Hal ini akan berperan seperti undercut yang akan memperkuat energi dari airflow yang dialirkan di samping sidepod mereka. Dari update sidepod baru, kita bisa pahami jika Mercedes berusaha untuk memperbaiki distribusi downforce di mobilnya dengan menciptakan manajemen aliran udara yang bagus. Seperti yang kami mention di video terdahulu, salah satu masalah di konsep Zero Pod adalah buruknya manajemen airflow di sana, dan itu membuat downforce yang dihasilkan dari underfloor tidak maksimal. Dengan manajemen airflow yang lebih bagus dan lebih jelas tujuannya mau kemana,
Setidaknya ini bisa membantu mobil dalam hal keseimbangan dan konsistensi dari downforce yang dihasilkan. Beralih dari sidepod, update baru juga mereka pasang di bagian pinggir floor mobil W14. Desain floor dibuat lebih terbuka dengan elemen deflektor yang mengarah ke atas untuk menciptakan separasi antara aliran udara di atas floor dengan di bawah floor yang lebih luas serta lebih kuat. Hal ini ada hubungannya dengan update suspensi depan yang juga mereka terapkan di Monaco. Mercedes seperti percaya diri jika update suspensinya bisa memperbaiki ride quality secara instan dan mendesain floornya dengan agresif. Pekan lalu sudah kami bahas jika Mercedes akan menerapkan desain elemen anti-dive seperti Red Bull di suspensi depannya. Dan terbukti, Mercedes berhasil menciptakan desain tersebut di update terbarunya. Wishbone atas bagian depan dinaikkan ke posisi yang paling tinggi daripada suspensi spek sebelumnya. Hal itu kemudian menciptakan gap serta sudut kemiringan yang bertambah antara wishbone atas bagian depan dengan wishbone bagian belakang. Gap dan sudut kemiringan itulah yang akan menciptakan efek anti-dive yang berfungsi untuk keseimbangan mobil saat mengerem di tikungan dan memperbaiki ride quality dari mobil. Anti-dive di Mercedes jelas tidak seagresif Red Bull yang sudutnya sampai 45 derajat. Tapi setidaknya ini diharapkan bisa memberikan Mercedes kendali yang lebih baik atas perilaku mobilnya ketika menikung. Semua update yang diberikan ke W14 di Monaco adalah langkah signifikan yang dilakukan oleh Mercedes untuk membawa mereka kembali ke jalur kemenangan. Terutama sejak kembalinya James Allison, update-update dan perombakan semacam ini adalah sesuatu yang sudah diekspektasikan akan terjadi. Perubahan suspensi yang merupakan ide dari Allison akan jadi elemen krusial terhadap performa W14 di sirkuit setelah ini. Tetapi sebaiknya jangan terlalu gegabah dengan menganggap Mercedes akan menjadi kuat secara instan. Update sidepod yang mereka luncurkan tergolong masih basic dan masih mentah, mengingat mereka mengembangkannya dari nol. Ini seakan-akan Mercedes memulai kembali development mobil mereka dari awal, dan kami tidak akan heran jika performa mereka bisa saja mundur ke belakang. Peluangnya sekitar 50-50. Jika bisa menjadi lebih kencang, maka itu adalah sebuah kesuksesan bagi Mercedes. Tetapi kalau malah melambat, maka anggap saja ini adalah pengorbanan yang harus mereka lakukan sebagai resiko dari pergantian konsep mobil di pertengahan musim. Yang jelas adalah konsep baru tersebut masih bisa dikembangkan lebih jauh lagi, terutama jika kita berbicara soal musim 2024 dan seterusnya. Musim ini seolah-olah sudah dikorbankan oleh Mercedes untuk ganti konsep mobil dan menganalisanya secara mendalam di setiap race yang ada, yang kemudian akan jadi dasar pengembangan mobil untuk 2024 nanti. Apalagi update ini akan dipakai di GP Monaco, sirkuit yang sebenarnya tidak ideal untuk menjajal komponen baru dan performa representatif baru bisa didapat di GP Spanyol pekan depan. Apapun hasilnya nanti, entah itu bagus atau malah tambah ambyar, Mercedes sudah menentukan jalur atau arah mereka dalam pengembangan mobil. Update Monaco adalah fondasi baru dari rencana dan bagian dari proses kebangkitan Mercedes di musim 2024 dan seterusnya. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.